Tiga aliran legalisme menurut Han Venshe dalam menjalankan pemerintahan. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita mengenal dan melihat secara singkat tentang sejarah berdirinya dinasti Han. Dinasti Han merupakan salah satu tiga dinasti yang sangat berpengaruh di Cina kala itu. Dinasti Han merupakan dinasti yang menggunakan dasar-dasar nasionalitas Cina yang diwariskan oleh dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Qin. Pada mulanya, dinasti Han didirikan oleh seorang dari keluarga petani yang miskin di daerah Pei, di mana daerah tersebut merupakan bagian dari negara Chu. Ia adalah Liu Pang yang mengalahkan Xiang Yu, di mana Xiang Yu ini merupakan anak keturunan dari kerajaan Chu yang masih merupakan bagian dari dinasti Qin. Kemungkinan Xiang Yu ini adalah seorang raja dari kerajaan Chu. Ia Liu Pang ini adalah seorang pribadi yang sangat pandai dalam menyusun rencana dalam peperangan, dan ia sangat tidak percaya akan yang namanya ramalan. Sebab baginya ramalan hanyalah buatan manusia itu sendiri. Maka ia berkata bahwa jika orang itu miskin bukan karena ramalan itu sendiri, tetapi orang itu tidak mau berusaha. Setelah Liu Pang memenangkan perang saudara melawan Xiang Yu, ia dinobatkan sebagai kaisar pertama dinasti Han. Selama masa pemerintahannya, ia mengganti semua raja dari kerajaan Cina kuno dengan orang-orang keturunan Liu. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya pemberontakan, karena pada saat itu mungkin ada gejolak-gejolak untuk saling menguasai untuk mengambil kekuasaan dari masing-masing saudara yang berkebetulan ya hidup dalam kekaisaran, dalam kerajaan. Dinasti Han pun sampai dalam masa-masa keemasannya. Dinasti Han sampai di masa keemasannya berada di pemerintahan Kaisar Wu, di mana dinasti Han mampu mengusir bangsa-bangsa barbar, melakukan pembesaran wilayah negara hingga ke Asia Tengah, seperti Vietnam bagian selatan dan mencapai Korea. Lalu dinasti Han mengalami perkembangan ekonomi yang pesat karena Kaisar Wu mengeluarkan semacam koin atau mata uang untuk melakukan kegiatan transaksi secara sah. Selain kekuatan militer yang kuat, dinasti Han kala itu memiliki wilayah yang cukup besar serta perkembangan ekonomi yang pesat. Dan dinasti Han pun mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seperti jembatan gantung dan seni yang menemukan kertas untuk pertama kalinya. Di masa-masa keemasannya, dinasti Han dipimpin oleh Kaisar Wu yang mampu membangun jalur perdagangan melalui jalur darat, yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Awal mulanya terbentuknya jalan darat ini di mana Kaisar Wu mengutus Zhang Xian untuk melakukan kontak dengan orang-orang Eropa. Nah, pada saat di jalan, Zhang dan rombongannya di jalan itu ditangkap. Namun mereka akhirnya bisa meloloskan diri dan melanjutkan perjalanannya. Zhang sempat melewati Afghanistan dan melihat berada di pasar Afghanistan. Dia melihat bahwa ada bambu dan tekstil yang berasal dari Cina. Sehingga pada saat Zhang pulang, ia langsung menyampaikan apa yang telah ia lihat kepada Kaisar Wu. Sehingga Kaisar Wu dan Zhang membuat peta untuk jalur atau rute untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Maka sejak saat itu jalur tersebut sering digunakan dan berkembang menjadi jalur perdagangan. Maka dari itu jalur darat itu disebut dengan jalur sutra. Dinasti Han tidak selalu berada di masa-masa keemasan, tetapi juga berada di masa-masa yang sulit hingga membuat dinasti Han pun runtuh. Zhang yang dulu menjadi utusan Kaisar Wu diangkat menjadi kaisar untuk menggantikan Kaisar Wu. Setelah Kaisar Zhang meninggal, pemimpin pemerintahan dinasti Han diganti oleh generasi-generasi muda. Hal inilah yang membuat kemunduran pada dinasti Han. Hal ini lebih kacau, lebih
ada masalah baru istilahnya yang terjadi seperti perang saudara antar keluarga kerajaan. Kala itu sangat marak terjadi dengan tujuan untuk mengambil alih kendali kerajaan sehingga perseteruan tersebut dapat berakhir karena campur tangan militer dan dinasti Han pun berakhir. Setelah kita mengenal dan mendalami sedikit tentang dinasti Han, mari kita mengenal sosok Han Venshe ini. Han Venshe adalah salah satu tokoh paling terkenal dari aliran legalisme. Lahir dari keluarga raja di negeri Han. Ia tertarik pada hukum, nama, hukuman, dan metode pemerintahan. Ia melihat kemerosotan di negeri Han. Beberapa kemerosotan itu dia melihat dan akhirnya dia memiliki tekad untuk beberapa kali memperingatkan raja akan kemerosotan pemerintahan kala itu. Namun, raja tidak mendengarkannya. Sehingga ia melihat bahwa pemimpin kala itu tidak memperhatikan pengelolaan hukum dan institusinya, tidak memperhatikan kontrol kekuasaannya, tidak memperhatikan keamanan negara, dan tidak mencari orang yang memiliki kemampuan dalam mengurus negara. Tetapi sebaliknya mengangkat dan menempatkan mereka yang tidak berkompeten di atas orang-orang yang mampu. Sehingga Han Venshe meyakini bahwa tidak boleh ada yang diabaikan semuanya, dan itu sangat saling berkaitan, yaitu kekuasaan, metode pemerintahan atau seni dalam memerintah, dan hukum. Lahirnya legalisme. Konfusius dan Taoisme sudah lama berkembang dan bertujuan untuk memperbaiki cara hidup dan cara pandang masyarakat dan negara dengan memberikan pembinaan kepada anggota masyarakat. Han Venshe adalah tokoh yang dipandang sebagai pembangun teori legalisme terbesar. Aliran ini menekankan tentang pemerintahan dari sudut para penguasa. Runtuhnya sistem feodal antar kerajaan selama perang membuat masyarakat membebaskan diri atas kekuasaan para tuan-tuan mereka dan memusatkan kekuasaan kepada satu tangan saja. Ada 3 aliran legalisme yang dikemukakan oleh Han Venshe kala itu, yaitu menekankan kekuasaan, menekankan seni memerintah, dan menekankan hukum. Lalu setelah legalisme berkembang, lalu pasti akan ada yang namanya para pengikut-pengikutnya. Kira-kira siapa itu para pengikut atau para legalisme Han Venshe? Yang pertama adalah mereka yang bersama-sama membentuk kelompok yang mendapat perhatian pada akhir masa perang saudara. Yang kedua, mereka yang mampu memperjuangkan dengan moto negara makmur serdadu kuat. Mereka yang berusaha keras untuk memperjuangkan stabilitas sandang, pangan, dan papan di masa-masa sulit. Mereka memiliki pandangan bahwa semua orang memiliki sifat yang egois dan serakah, serta memiliki tingkah laku yang buruk. Lalu mereka mendukung pribadi yang mengejar kepenuhan egois eksklusif dengan cara menguntungkan negara. Mereka mendukung adanya sistem administrasi yang tepat untuk memperoleh kenaikan pangkat atau gaji. Mereka bukan aliran Konfusianis, tetapi merupakan aliran dari pemikiran. Jadi, kalau Konfusius itu tadi dikatakan bahwa cara pandang, cara berpikir, cara hidup yang baik. Namun, legalisme itu adalah sebuah aliran yang penuh dengan pemikiran. Begitu. Mereka yang memiskinkan intelektual dan memakai hukum dengan cara yang salah. Mereka sangat membenci hal itu sebab mereka menganggap bahwa hukum dapat membentuk manusia. Dan salah satu tokoh legalisme yang paling terkenal adalah Han Venshe. Pokok ajaran Han Venshe. Sentau menekankan kekuasaan adalah kekuasaan dalam memerintah.
Legalisme ini menekankan kuasa pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan. Kekuasaan kepemimpin bukan terletak pada orangnya, tetapi pada kuasa yang ada padanya, sehingga ia terlihat lebih berwibawa. Seorang pemimpin yang ingin dipandang sebagai orang yang berwibawa harus dinyatakan melalui kuasa untuk menentukan hukum dan kemurahan hati. Sen Pu Hai menekankan seni memerintah. Mereka yang terpilih menjadi pejabat harus diawasi dengan aturan sebab mereka tidak selalu dapat dipercaya. Pemimpin masyarakat hendaknya memiliki kecerdasan dan dapat membuat keputusan walau sedang di dalam situasi yang kacau. Dengan kata lain, pemimpin dapat membuat aturan dan hukum selama masa jabatannya dan hukum harus tegas tanpa rasa kemanusiaan digantikan. Maksudnya adalah rasa kemanusiaan tetap ada, tetapi rasa kemanusiaan bukan menjadi prioritas dalam membuat hukum yang tegas. Yang ketiga adalah San yang menekankan Fa, yaitu hukum. Tujuannya sangat sederhana, yaitu agar masyarakat tahu mana yang boleh mereka lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi, dengan hukum yang dibuat oleh pemimpin dapat mengatur tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan hukum. Para legalisme tidak setuju akan adanya Konfusius dan Mencius yang menyatakan bahwa manusia dapat diarahkan melalui kebajikan dan tata disiplin tradisional. Jika manusia hidup dalam hukum dan disiplin yang keras dan tegas untuk membuat manusia menjadi taat. Tetapi jika manusia hidup di dalam hukum yang tidak tegas dan mementingkan rasa kemanusiaan, maka manusia dapat menjadi pribadi pemberontak dan pembangkang. Han Fengse jadi dapat disimpulkan bahwa Han Fengse merupakan legalisme yang mementingkan tiga hal tadi: kekuasaan, seni memerintah, dan hukum, yang sebenarnya bertujuan untuk hidup manusia yang disiplin, keras, dan tegas akan menjadikan manusia yang menjadi taat. Terima kasih.